Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita dengarkan hikmah maulid yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kyai Haji Khairuddin SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Salam doyan bejemur. Yang jawab salam, saya doain panjang umur. Amin. Nyaut ya. Nyaut ya. Pak Haji Salam berbaju batik. Yang jawab salam, saya doain tambah cantik. Yang bawa bapak jangan cakep. Buat emak-emak nih di dalam. Yang jawab salam saya doain besok ke Baitullah. Amin. Amin. Yang jawabnya paling kenceng kelasnya bisnis. Amin. Amin. Yang nggak jawab biar 30 tahun sampai Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kedengeran sampai Istiqlal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para guru, para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Habib Fahri Hamid, kita doakan beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Para habaib yang enggak saya sebut namanya, saya minta maaf, minta ridhonya. Para asatid yang enggak saya sebut namanya, saya juga minta maaf dan ridhonya. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Kalau ada manusia
tidak punya medsos, tapi followernya banyak, itu Rasulullah. Benar atau benar? Rasulullah itu enggak punya Facebook. Rasulullah itu enggak punya Twitter. Rasul juga enggak punya media sosial. Tapi pengikut beliau jumlahnya miliaran. Betul? Padahal Rasul enggak punya tim IT. Beliau enggak perlu di-endorse. Tapi pengikut beliau, padahal beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Kita enggak pernah melihat wajah beliau, tapi saben maulid penuh kayak begini. Kenapa begitu cinta banyak orang rindu, cinta, kangen sama Rasulullah? Ketika orang mau mendekat, Rasulullah sudah lebih dulu merapat. Ketika orang mau cinta kepada Rasulullah, Rasul sudah lebih dulu cinta kepada dia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Rasulullah itu susah kalau ngelihat umatnya susah. Rasul senang kalau ngelihat umatnya senang. Kalau kita kan terbalik. Kita ini senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Benar atau benar? Benar? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Rasul itu susah kalau ngelihat sampean susah. Rasul susah kalau ngelihat antum susah. Maka kata Rasulullah dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua kalian ini nih. Woi. Semua kamu nanti kata Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Yang sebelah kiri pasti masuk surga, amin. Yang enggak jawab amin enggak mau surga tuh. Siapa tuh? Mau surga enggak? Amin yang kencang. Cakep. Rasul jamin semua umatku pasti masuk surga. Kan bisa aja kalian semua lahir pada zaman Nabi Musa. Kan bisa aja kalian lahir pada zaman Nabi Nuh. Tapi kenapa kita semua lahir pada zaman Rasulullah? Karena Allah pengen kita masuk surga karena syafaat beliau. Amin. Ya Rabbal. Itu namanya syafaat kubro. Ada yang namanya syafaat sugro nih. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-64. Surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 6. Nanti lihat, pulang dari sini lihat di handphone. Janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Walau annahum iddolamu anfusahum
ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Janji Allah, walau annahum, sekiranya kamu semua banyak berbuat dosa, iddolamu, dolim kepada Rasulullah, dolim kepada Allah, banyak bikin dosa, ja'uka, datang temuin Rasulullah, fastaghfirullah, istighfarlah kamu kepada Allah, wastaghfaralahumur rasulu, kalau Rasul ikut istighfar buat kamu, lawajadullaha tawwabar rahima, dosamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini namanya syafaat. Jadi orang dulu mau ketemu Rasulullah itu rela bayar. Sebelum zakat diwajibkan, Pak. Zakat itu kan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Sebelum zakat diwajibkan oleh Allah, orang kalau mau ketemu Rasulullah itu bayar. Uangnya dikumpulkan di Baitul Mal, diberikan kepada yang berhak, karena dulu zakat belum wajib. Kenapa orang berbondong-bondong mau ketemu Rasulullah? Nagih janji Allah surat An-Nisa. Kalau kamu banyak dosa, temuin Rasulullah. Kalau Rasul doa buat kamu, lawajadullaha tawwabar rahima, taubatmu akan diterima oleh Allah. Maka dulu orang ketika Rasulullah hidup, itu antri mau ketemu beliau. Sampai kalau Bapak pernah dengar, ana wakafilul yatim kahataini, saya dengan orang yang mau nyantuni yatim, sorganya seperti ini. Itu kan asbabul wurudnya. Sebab Rasul bersabda begitu, kan karena perempuan ngotot minta ketemu Rasulullah. Ada perempuan habis zina. Setelah zina, nyesel, taubat, takut disiksa di neraka. Ketika Rasul lagi ngaji di Masjid Nabawi, beliau nungguin. Maksa minta ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru saja berzina. Kata Rasulullah, pulang. Di mana-mana mah orang zina nggak ada yang mau ngaku. Kok ini ngaku? Bahasa kitanya mungkin halu nih perempuan. Orang zina kok ngaku. Benar. Pak. Woi. Nyimak nggak nih? Enggak lama perempuan ini ngadep Rasulullah lagi. Perutnya udah gede. Ya Rasulullah, saya beneran habis zina. Kata Rasulullah, pulang. Nanti selesai kamu lahiran, ngadep lagi. Bener nih. Bayinya dibawa menghadap Rasulullah. Orang bunting, hamil, itu berapa bulan, Pak? Hei, berapa bulan dulu di perut berapa bulan? Berapa bulan? Ada yang prematur, 6 bulan baru di perut udah lahiran. Benar? Ada yang 2 tahun di perut kelamaan. Begitu lahir brewokan. Kelamaan. Ya, selamat datang Habib.
Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas. Terus ya nih. Benar, terus. Ya, sedikit lagi dah. 5 menit. Begitu perempuan ini hamil, bayinya dibawa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah hamil. Anak ini nggak ada bapaknya, hasil zina. Kata Rasulullah, Pak, pulang. Kamu pulang lagi sampai selesai anakmu kamu sapi, nanti ngadep lagi. Berapa tahun Pak bayi disapi? Berapa tahun? 2. Jadi ini perempuan 3 tahun bolak-balik ngadep Rasulullah melulu. Begitu bayinya disapi, emaknya kan dirajam nih. Timpukin. Dipesar di Masjid Nabawi, di pasar di Madinah. Kalau Bapak pengen tahu Madinah itu sekarang ya sebesar Masjid Nabawi saat ini. Kalau Bapak pengen tahu Madinah zaman Rasulullah, ya sebesar Masjid Nabawi sekarang nih, dindingnya, pagernya. Ya sebegitu tuh Masjid Nabawi itu Madinah dulu. Ada pasar di situ, emaknya dirajam, anaknya yatim. Maka Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahata ini. Siapa yang mau nyantuni yatim ini, surganya nanti seperti ini. Nah, ini kan emaknya berulang kali ngadep Rasulullah. Kenapa berulang kali ngadep Rasulullah? Pengen syafaatnya. Karena Allah janji, siapa yang punya dosa, temuin Rasulullah. Istighfar kepada Allah. Kalau Rasul ikut istighfar buat kamu, dosamu bersih, sebersih-bersihnya. Mau ketemu Rasulullah? Mau ketemu Rasulullah? Mau ketemu Rasulullah? Ini yang depan nih, mau ketemu Rasulullah? Insya Allah tanggal 3 saya berangkat. Kalau Desember saya insya Allah sebulan di Mekah. Sebulan insya Allah saya di Mekah ketemu Rasulullah. Alhamdulillah. Apakah ayat ini berlaku juga buat kita yang tidak pernah ketemu muka sama Rasulullah? Syekh Ali Jum'ah ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat ke-64, beliau cuma komen begini, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Bahasa kitanya gini, ayat sepanjang masih ada di dalam Al-Quran berarti berlaku sepanjang zaman, berlaku juga buat kita. Kita yang nggak pernah ketemu muka sama Rasulullah, itu ayat ini berarti berlaku buat kita. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat ke-64 ini, beliau nggak banyak komen. Beliau cuma bercerita kisah viral tentang Syekh Imam Utbi. Imam Utbi ini imam besar. Beliau rutin rajin ziarah ke kubur Rasulullah. Suatu saat, kata Imam Ibnu Katsir, ketika Imam Utbi ziarah, tiba-tiba datang orang Baduy, A'rabiyun. Orang Baduy ini di depan kubur Rasulullah teriak-teriak, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Teriak-teriak orang Baduy ini di kuburan Rasulullah. Laqad qara'tul Qur'an. Saya baca di dalam Al-Quran. Engkau pernah berjanji ya Allah, bahwa engkau dalam surat An-Nisa pernah berjanji, walau annahum iddolamu anfusahum ja'uka
fastaghfirullah wastaghfarolahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Siapa yang punya banyak dosa terus datang menghadap Rasulullah, engkau janji engkau akan menghapus segala dosanya. Hari ini saya datang ya Allah. Imam Utbi ngeliatin aja. Imam Utbi ngeliatin aja nih, aneh nih, teriak-teriak, aneh nih. Imam Utbi ngamatin mountain, aneh. Lama-lama Imam Utbinya ketiduran. Di dalam tidurnya, di depan kubur Rasulullah, Imam Utbi ini ngimpi ketemu Rasulullah. Orang kalau tidur ngimpi ketemu Rasulullah, itu asli 100% Rasulullah. Sebab kata iblis, fa inna syaitona la yatamassal. Setan gak pernah bisa menyerupai wujud Rasulullah. Jadi kalau kita tidur, ngimpi, ketemu sama Rasulullah, itu Rasulullah asli 200%. Cuma kan gak semua orang bisa didatangi Rasulullah di dalam mimpinya. Mau ketemu mimpi Rasulullah? Mau? Mau ngimpi ketemu Rasulullah? Cuma saya baca sarahan Habib, saya baca sarahan Kiai Ustadz, orang yang ngimpi tidur ketemu Rasulullah itu umurnya nggak panjang. Orang yang ngimpi tidur ketemu Rasulullah umurnya nggak panjang. Karena rindu, kangen, ruh untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Tidak hanya di dalam mimpi. Al-Mukarram, Almarhum, Al-Maghfurlah, Habib Munzir Al-Musawwa. Itu berkali-kali saya baca dalam tulisannya, beliau tidur ngimpi ketemu dengan Rasulullah. Umur beliau kan masih muda. Ya, 40-an ya. Kalau ama saya mungkin tuaan saya udah 50. Habib Munzir wafat muda. Saya mungkin belum mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin umur saya mau dipanjangin. Amin gitu dong. Saya mau ngimpi ketemu Rasulullah, terus umur juga panjang. Amin gitu dong. Yang enggak amin hasut tuh. Amin gitu. Lagi amin gitu. Cakep. Lanjut kan nih? Ketika Imam Utbi tidur di depan kubur Rasulullah, ngimpi ketemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, ya Utbi, alhiq a'rabiyya fabasyirhu fa innallaha ta'ala qad ghufira lahu. Utbi, bangun. Kejar tuh Arab Badui. Kasih tahu Allah sudah ngampuni dosanya. Begitu Imam Utbi bangun, bener Arab yang tadi teriak-teriak ini Badui, udah nggak ada di kubur Rasulullah. Pantes kalau Rasulullah suruh ngejar, kenapa? Memang Arabnya udah nggak ada, tapi Allah jamin dosanya sudah Allah hapus. Maka mau ziarah ke kubur Rasulullah? Mau ke kubur Rasulullah? Mau ke kubur Rasulullah? Sekarang mau ketemu Rasulullah nggak kayak dulu. Dibatesin, jamnya ditentuin, terus juga harus jauh-jauh di onlinein. Maka yang mau ke Mekah, ke Madinah, seminggu sebelum keberangkatan bisa keluar. Tapi susah ke Raudhah. Maka jauh-jauh hari. Kenapa? Karena nama kita di onlinein dulu. Ditasrahin dulu. Maka kalau udah nggak nama kita keluar, biasanya kita beli, Bib. Kita beli Kiai, beli 25 real supaya bisa masuk ke Raudhah. Jadi sekarang sama seperti dulu, orang mau ketemu Rasulullah bayar.
Kenapa bayar? Karena kita pengen syafaat Rasulullah secara khusus. Benar-benar. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dapat syafaatnya khusus Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Saya minta maaf dan minta ridhonya karena Habib sudah datang. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita doakan semua yang hadir umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Habib Fahri sekeluarga Allah panjangkan umurnya. Amin. Yang hadir di luar, di dalam, ibu-ibu semua umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.